Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara presented by Edi Iswadi, calon penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Salam kenal, saya Edi Iswadi, CGP angkatan 8 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya dari SMP Negeri 2 Ciberem. Sinestesis materi dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan kehidupan manusia, memerdekakan pendidikan untuk semua kalangan masyarakat dan untuk menciptakan manusia merdeka. Seperti yang kita tahu, pendidikan pada zaman kolonial itu dikhususkan hanya untuk orang tertentu saja atau hanya untuk calon pegawai. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah manusia yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan orang lain. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka baik secara fisik, mental maupun rohani. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan mesti disandarkan pada pencitraan jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun di sini pendidikan diartikan sebagai menuntun atau sebagai tuntunan hidup tumbuh kembangnya anak. Pendidikan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Anak-anak sebagai makhluk manusia dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang selanjutnya prinsip petani. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan itu seperti petani, di mana pendidik harus menerapkan prinsip petani dalam menuntun murid. Petani memberikan perlakuan pada jenis benih yang ditanamnya dengan cara yang berbeda. Di saat menanam benih padi, maka harus memperlakukan cara menanam, merawat benih padi yang tentu tidak sama dengan perlakuan yang diberikan jika mereka atau jika petani menanam jagung. Misalnya, jika petani menanam sebutir jagung yang baik, dasarnya jatuh pada tanah yang baik, cukup air, serta memperoleh sinar matahari yang memadai, maka akan menimbulkan kualitas tanaman yang sudah berasal dari benih yang baik, maka akan menimbulkan jenis tanaman yang sangat bagus. Tetapi jika petani meskipun menanam benih jagung yang baik, dasarnya apabila tidak mendapatkan perlakuan yang baik, tidak mendapatkan cukup air, tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka benih yang baik tersebut akan menjadi buruk. Itu prinsip yang dijelaskan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan, budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Budi pekerti merupakan hasil dari besarnya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Di sini pendidikan harus seimbang antara aktivitas yang dirancang guna membangun interaksi antara dimensi lahiriah dan batiniah manusia. Yang dimasukkan pertama-tama mengembangkan kemanusiaan murid secara utuh dan penuh. Potensi-potensi murid dikembangkan secara terintegrasi atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, itu kodrat anak bermain. Di sini dunia anak adalah dunia bermain. Bagi anak, permainan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Permainan mengisi sepenuhnya hidup anak-anak, mulai ia bangun sampai tidur kembali. Lazimnya, anak-anak tidak bermain itu karena alasan mungkin sakit, baik sakit jasmani maupun rohani. Ada beberapa permainan yang tampak semata-mata sebagai permainan keolahragaan, dan dalam permainan, anak-anak menggunakan kekuatan badan, serta ketangkasan sikap jiwa pada umumnya, dan lain-lainnya kecakapan. Disinilah ada hubungan yang erat antara latihan-latihan keolahragaan dan permainan anak-anak dengan bertumbuhnya budi pekerti. Permainan anak-anak bermanfaat bagi kemajuan jiwa, menumbuhkan ketajaman pikiran, kehalusan rasa, dan kekuatan kemauan, serta mendidik anak-anak untuk terus berjuang hingga mencapai tujuan. Pendidikan yang terdapat dalam permainan diterima anak-anak bukan sebagai paksaan atau perintah, tetapi karena kemauan serta kesenangan anak-anak sendiri. Bahkan jika kita bisa menerapkan permainan dalam setiap proses pembelajaran kita, biasanya anak-anak lebih senang dan lebih antusias
antusias atau tertarik pada pembelajaran yang kita terapkan. Yang kelima itu menghamba pada anak. Yang dimaksud dengan prinsip menghamba pada anak di sini artinya bahwa semua yang dilakukan pendidik adalah semata-mata demi kepentingan anak dan menghormati sebagai individu yang mempunyai hak, yang memiliki potensi-potensi yang perlu dikembangkan oleh pendidik. Jadi kita di sini berpusat pada anak. Jadi fokus kepada anak seperti itu. Itu yang maksud dengan prinsip menghamba pada anak. Di sini refleksi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ini, pembelajaran yang dulu saya terapkan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini awalnya murid ibaratkan kertas kosong dengan jenis kertas yang sama. Lalu seperti apa bentuk goresan atau warna kertas itu akhirnya harus sesuai dengan keinginan pendidik. Artinya pendidik berkuasa seluas-luasnya untuk membentuk watak dan budi pekerti yang diinginkan. Atau mungkin pembelajaran yang, berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, dahulu hukuman adalah salah satu senjata guru untuk memaksa anak didik itu mengikuti kemauan pendidik. Dengan hukuman murid dipaksa mematuhi segala apa yang ditetapkan oleh pendidik. Mungkin ada anak yang tidak mengerjakan tugas dulu dikasih hukuman supaya anak tersebut jera dan lalu, membuat tugas. Dan yang ketiga, tuntutan kurikulum yang membuat saya sebagai pendidik itu memaksa anak untuk menguasai semua materi yang ada pada kurikulum hingga tuntas. Semua murid diharuskan mencapai hasil belajar yang dalam hal ini lebih mengutamakan aspek kognitif, yang mengejar target berupa perolehan angka-angka. Di sini banyak sekali murid yang memanfaatkan segala cara mungkin dengan mencontek dan sebagainya demi mencapai nilai atau angka yang diinginkan dari, proses pembelajaran tersebut. Yang nomor 2, apa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini, itu yang pertama setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pemikiran itu menuntun, kini anak tidak dapat diibaratkan seperti kertas kosong yang sama. Sejatinya anak bagaikan selembar kertas dengan guratan yang masih samar. Setiap lembar kertas mempunyai pola guratan yang berbeda-beda. Kita tinggal menguatkan, membimbing anak tersebut dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, hukuman yang dulu diterapkan pada murid yang melanggar peraturan dapat diganti dengan pemberian penghargaan. Jadi kita memberikan apresiasi atau penghargaan kepada murid yang berhasil atau mengerjakan tugas dengan baik sebagai, motivasi untuk, peserta didik yang lain yang belum mengerjakan tugas. Mungkin dengan seperti itu nanti anak-anak yang lain juga termotivasi dan semangat untuk bisa lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, di sini saya berpikiran untuk melakukan pendekatan, strategi, model, maupun metode pembelajaran yang diterapkan harus mampu mengakomodir semua jenis karakter belajar murid, baik murid yang mempunyai karakter belajar audio, visual, ataupun kinestetik. Tetapi hal yang perlu dilakukan adalah memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap individu dengan memberikan layanan atau bimbingan khusus, misalnya bimbingan konseling atau jam tambahan bimbingan secara individu pada murid-murid yang mengalami kesulitan. Mungkin di sini saya akan memberikan, pendekatan bagi anak yang tidak paham atau kurang mengerti tentang pembelajaran, saya akan memberikan jam khusus atau digunakan waktu istirahat ataupun mungkin membuat ekstrakurikuler khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini refleksi yang ketiga, itu yang pertama merancang pembelajaran berbasis permainan, karena permainan di sini akan membuat anak-anak lebih senang dalam pembelajaran. Lalu memberikan pembelajaran secara individu, yang ketiga itu membuat kesepakatan belajar dengan murid di setiap awal pembelajaran. Kesepakatan ini sangat penting karena akan, kita gunakan setiap pembelajaran kita. Lalu yang keempat, memberikan kebebasan pada murid untuk menentukan sumber belajar, strategi maupun produk pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kondisi murid. Dan yang kelima, mengganti poin-poin hukuman yang telah ditetapkan untuk pelanggaran yang dilakukan murid dengan jurnal karakter sebagai represi atau penilaian diri. Mungkin itu, presentasi dari saya. Terima kasih. Salam semangat dan bahagia guru-guru hebat. Saya Edi Iswadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.